Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Larasati dari EQ3E. Saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Ali Imran ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah adalah pahala yang baik. Nah, adapun terjemahannya adapun tafsirannya yaitu kemudian Rabb mereka menjawab doa mereka dengan mengatakan, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan pahala amal perbuatan kalian sedikit atau banyak, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Karena hukum untuk kalian dalam agama adalah satu, yaitu berlaku untuk semua, sehingga pahala laki-laki tidak akan ditambah dan begitu pula pahala perempuan tidak akan dikurang. Maka orang-orang yang berhijrah di jalan Allah diusir dari rumahnya oleh orang-orang kafir, merasakan penderitaan dalam rangka mempertahankan ketaatannya kepada Rabb, serta berperang di jalan Allah dan terbunuh dalam rangka menjunjung tinggi kalimah Allah. Sungguh, Allah benar-benar akan mengampuni keburukan-keburukannya kelak di hari kiamat. Aku akan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawah istana-istananya mengalir sungai-sungai sebagai balasan dari Allah, dan Allah memiliki balasan yang terbaik yang tiada tandingnya. Terus di sini saya akan menjelaskan, saya akan memberikan contoh tentang jihad ekonomi, seperti yang pernah saya lakukan terhadap seorang ibu-ibu di mana beliau telah pensiun, telah mengundurkan diri dari pekerjaannya yaitu bank, karena dia sudah tahu dan dia tahu bahwasannya bank itu termasuk riba, perbuatan riba. Nah, riba itu sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, karena ketakutan dia kepada Allah, dia berhenti dari pekerjaannya karena dia tahu pekerjaannya itu mengandung unsur riba, yang dimana riba itu haram hukumnya. Nah, setelah dia melepas pekerjaannya itu, dia pun beralih membuka usaha seperti berdagang. Nah, Allah juga telah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki yang kita dapatkan itu lebih besar dari hasil berdagang. Nah, kita juga sudah tahu bahwasannya bank itu riba. Maka dari itu kita kalau bisa tidak usah bekerja di bank gitu kan, karena kita sudah tahu. Nah, terus contoh lainnya misalnya kayak kita belanja kayak kalau bisa kayak jangan di supermarket gitu kan, kalau bisa kayak di toko-toko aja gitu kan, karena kan kita tahu sendiri bahwasannya supermarket itu banyak dimiliki orang non muslim. Jadi lebih baik kita menghindari yang seperti itu. Kayak contohnya kita tidak menggunakan produk-produk Unilever lagi, kayak produk-produk yang HPMI gitu-gitu. Nah, situlah seperti itu. Beliau berhenti dari pekerjaannya karena rasa takutnya terhadap Allah, karena beliau tahu bahwasannya itu pekerjaan beliau itu sudah tidak benar,
Maka dari itu beliau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan seiring berjalannya waktu, beliau juga akan menerapkan ekonomi dalam Islam. Contohnya kayak tadi kan. Terus juga misalnya seiring berjalannya waktu, beliau akan melakukan lagi berjihad dalam ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, sekian dari saya, mungkin hanya ini saya dapat sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.